Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah, guru dari SDN Pasir Gali, Mapel Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, batch 1 tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 3202610030074. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, siapa yang siap? Silakan. Silakan ke depan untuk memimpin doa. Siap, sebelum belajar baca doa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum kita belajar, dan Bapak lanjutkan kepada pengabsenan. Bapak ingin tahu barangkali di antara teman kalian ada yang tidak hadir. Silakan sebabnya lihat tengok kiri tengok kanan, barangkali temannya tidak ada. Kelompok 1 ada semua? Ada. Kelompok 2 ada? Kelompok 3 ada semua? Ada. Berarti pada hari ini alhamdulillah kelas 5 diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pagi hari ini dengan keadaan sehat.
Eh, Silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Tempat duduk dirapikan dulu. Ya. Nah, supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Silakan. Supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak sekalian pada semangat semuanya dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari meyakini pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Yang keduanya menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini lagu adalah lagu Pemersatu Bangsa, di mana masyarakat Indonesia letaknya dari Sabang sampai Merauke terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke.
sekarang masih ingatnya kalian pembelajaran di minggu kemarin apa? Masih Apa belajar kemarin? berbeda-beda. Apa? Berbeda-beda. Ya, berarti minggu kemarin ini kita belajar tentang keragaman, suku, budaya, dan keyakinan. Minggu kemarin kita belajar itu. Ya. Apa? Belajar apa tadi? Berbeda-beda. Keragaman, suku, budaya, dan keyakinan. Apa itu keragaman? Berbeda-beda. Berbeda-beda, pinter. Pinter. Siapa lagi, ada lagi? Berbeda-beda. Berbeda-beda, betul, sama. Perbedaan kan? Berbeda-beda, sama. Perbedaan, berbeda-beda, itu sama ya. Sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian, mengapa penting untuk menghargai perbedaan di masyarakat? Mengapa penting untuk menghargai perbedaan di masyarakat? Membangun toleransi. Membangun toleransi. Ya, jadi bisa membangun toleransi. Ada lagi? Ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih, betul, ketika kita mendapat apa sesuatu dari ucapan terima kasih. Ada lagi? Meningkatkan harmoni. Meningkatkan keharmonisan. Jadi supaya meningkat keharmonisan ya, kita harus apa tadi? Bisa saling menghargai. Yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat seperti bagaimana menghargai pendapat? Kita kerja kelompok di sini, kerja kelompok. Pasti pemikirannya berbeda, itu harus saling menghargai pendapat. Ada lagi? Ya, itu. Dan apa lagi? Gunakan kata-kata yang baik. Menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita terjalin kehidupan yang damai dan harmonis ya. Sekarang kalian saksikan dulu video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran hari dengan akhlak tentang indahnya saling menghormati dalam beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, suku maupun kebiasaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menghargai perbedaan tersebut agar kita bisa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Indonesia dikenal dengan beragam etnis, budaya, dan keyakinannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemukan berbagai suku bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ini adalah sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Namun, keberagaman ini juga memerlukan sikap saling menghargai agar tercipta kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Apa yang menghargai? Menghargai berarti menerima dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan ras, suku, budaya maupun agama. Menghargai bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, tetapi kita tetap memberikan ruang bagi orang lain untuk berbeda. Menghargai keragaman merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan tolong menolong. Menghargai perbedaan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Allah menciptakan manusia dengan beragam suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain, bukan untuk saling membenci atau merendahkan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini menekankan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah
dan merupakan sarana untuk memperkaya kehidupan dengan saling mengenal, bukan untuk menciptakan perpecahan atau kebencian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghargai keragaman. Misalnya, dengan tidak mengejek teman yang berbeda agama atau suku, menghargai perayaan agama lain, dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok atau dalam kegiatan gotong royong tanpa memandang latar belakang. Manfaat menghargai keragaman yaitu dapat mempererat persaudaraan, menghindari konflik, memperkaya pengetahuan. Nah, anak-anak, jadi menghargai perbedaan adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan akhlak yang baik. Seperti yang sudah kita pelajari hari ini, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan adat istiadat. Dengan menghargai perbedaan ini, dengan begitu kita bisa hidup bersama dengan damai dan saling menghormati. Terima kasih sudah mendengar pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembahasan tentang keberagaman. Jadi keragaman suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia adalah merupakan aset berharga yang membentuk identitas bangsa. Lebih dari 1.300 suku bangsa dari berbagai agama. Indonesia adalah contoh dunia ini. Kita bayangkan dunia seperti apa. Di dunia ini ternyata banyak pulau-pulau, banyak negara-negara yang tersebar di muka bumi ini. Nah, jadi bayangkan Indonesia, negara kita. Negara kita ini adalah contoh dunia mini, dunia kecil yang di dalamnya kaya dengan keanekaragaman. Menghargai dan menjaga keanekaragaman ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, ya. Jadi kita ciptakan dalam kehidupan sehari-hari kita kehidupan yang damai dan harmonis. Bagaimana kita cara menciptakannya kehidupan damai dan harmonis itu? Jadi kita harus saling menghargai, ya. Penghargaan terhadap perbedaan, karena di kita ini banyak perbedaan suku, bangsa, keyakinan, agama, banyak sekali di kita, ya. Penghargaan dapat memperkaya pemahaman budaya yang memperkuat ikatan sosial. Sedangkan kurangnya penghargaan dapat memicu konflik. Jadi kalau kita tidak menghargai orang lain, maka akan terjadi keributan, maka akan terjadi konflik, sehingga kehidupan kita tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bagaimana harus bisa menciptakan kehidupan kita tentram, damai, ya. Terus lagi harmonis. Nah, jadi kuncinya itu kita harus bisa saling menghargai, ya. Keragaman sangat penting untuk membangun harmoni melalui sikap saling menghargai dan partisipasi dalam kegiatan lintas budaya. Kita menjaga kekayaan bangsa dan membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Apa hal sederhana itu? Seperti menghargai pendapat orang lain. Kalian di sini bekerja kelompok. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada yang 4, ada yang 5. Di sini. Dalam pekerjaan kalian di sini pasti ada perbedaan pendapat, beda pemikiran. Jadi kalau kalian dengan teman kalian berbeda pendapat, maka harus menghargai.
menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika pendapat kita ingin dihargai oleh orang lain, itu hal-hal yang kecil, diantaranya apa tadi? Menghargai pendapat orang lain, tidak menghakimi keyakinan yang berbeda. Kita banyak keyakinan yang berbeda. Coba Bapak tanya, kira-kira ada berapa agama di Indonesia yang resmi berpemerintah? Ada berapa? 6. Ada 6. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Buddha, 4 Katolik, 5 Hindu, 6 Konghucu. Nah, itulah. Jadi ada 6 agama yang resmi diakui oleh Indonesia, oleh negara kita ini adalah ada 6. Nah, jadi ke-6 agama ini pasti beda keyakinan. Kita jangan menghakimi keyakinan agama lain. Ya. Jadi kita harus tetap toleransi beragama, harus saling menghargai antara agama dengan agama yang lain. Itu contoh yang kedua ya. Contoh yang selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan budaya dari kelompok lain. Kita partisipasi. Ketika budaya lain, misalkan kita orang Sunda, pasti beda budayanya dengan orang Jawa, pasti beda budayanya dengan orang Batak, orang Aceh, beda budayanya. Ketika kita ada hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, kita harus bisa saling berpartisipasi. Jangan diam, jangan mencemoohkan, kita ikut terjun. Nah, supaya di sana terjalinlah hubungan yang harmonis. Apalagi mengolok-olokkan, apalagi menghina, itu akan memicu konflik. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Jadi suku Batak, suku Jawa, suku Sunda itu bukan perpecahan, tapi itu adalah suatu kekuatan bagi kita. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bahasa, keyakinan, tapi tetap kita bersatu. Berbeda-beda tapi satu, dua, itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus dengan cara ini kita tidak hanya menjaga kekayaan budaya dan sosial bangsa, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk generasi mendatang agar bisa hidup berdampingan dalam damai dan harmonis. Jadi intinya kalau kita di tengah-tengah masyarakat ingin hidup damai dan harmonis, maka kita harus bisa menghormati, harus bisa menghargai, kita toleransi dengan agama lain. Jadi ketika kita tidak bisa menghargai kepada orang lain, maka itu akan terjadi konflik, akan jadi keributan. Jadi sekali lagi, menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan agama, dan ikut serta dalam kegiatan kelompok lain, itulah kita harus laksanakan, kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya sekarang kalian karena ini sudah dikelompokkan ya, bagikan kepada setiap kelompok. Ini adalah lembar kerja peserta didik untuk kerja kelompok ya. Satu kelompok satu ya. Di sini pertama kasih nama dulu, nama kelompoknya. Di sini ada tanggal atau hari sekarang ya, tanggal dan hari. Hari saja. Sok silakan kerjasama kelompok. Siapa kelompoknya ini? Silakan.
Silakan kerjasama. Silakan isi. Nah ini isi. Kasih nama, ibu sih nama kelompok 3, namanya di sini aja ya teman-teman. Kan jawabannya ya di bawah aja jawaban sebenarnya nama kelas ya. Apakah Anda sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua kita presentasikan. Silakan kelompok 1 ke depan. Silakan kelompok 1 ke depan. Semuanya di sini. Silakan. Silakan baca studi kasusnya. Mari, keras. Studi kasus. Di sebuah desa terdapat beberapa keluarga yang berasal dari berbagai suku dan agama. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Namun ada perbedaan dalam cara merayakan hari besar agama mereka. Bagaimana cara menjaga kerukunan di desa tersebut? Bagaimana? Berdiskusi dan dialog terbuka. Oh, hebat sekali jawabannya. Berdiskusi dan berdialog secara terbuka. Solusinya bagaimana solusinya? Saling menghargai dan menghormati keragaman dan pendapat orang lain. Ya, bisa diterima nggak? Kelompok lain bisa terima nggak? Bisa diterima. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Terus dulu. Bisa. Ya, silakan untuk kelompok 2 sekarang. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Baca dulu ininya studi kasusnya. Di sebuah desa terdapat beberapa keluarga yang berasal dari berbagai suku dan agama. Mereka hidup berdamping dengan damai. Namun ada perbedaan dalam cara merayakan hari besar agama mereka. Bagaimana cara menjaga kerukunan di desa tersebut? Apa jawabannya? Saling menghormati dan toleransi. Saling menghormati dan toleransi. Solusinya bagaimana? Saling menghormati dan toleransi beragam. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Silakan, kita duduk. Ya. Silakan Bapak ambil peregangan kelompoknya. Kelompoknya ambil. Untuk kelompok 3 silakan ke depan. Silakan untuk kelompok 3 bagaimana studi kasusnya? Studi kasus. Di sebuah desa terdapat beberapa keluarga yang berasal dari berbagai suku dan agama. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Namun ada perbedaan dalam cara merayakan hari besar agama mereka. Bagaimana cara menjaga kerukunan di desa tersebut? Jawabannya gimana? Partisipasi dalam kegiatan bersama. Partisipasi dalam kegiatan bersama. Bagus sekali jawabannya. Solusinya bagaimana? Saling menghargai dan menghormati keragaman dan bergotong royong. Nah, harus saling bergotong royong. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, jadi terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan ini, dan alhamdulillah kerja kalian itu berarti kalian ada mengerti dengan pembahasan pada kali ini. Sekarang kalian ada tugas mandiri untuk dikerjakan oleh masing-masing, tidak dengan bekerja kelompok. Kalian bekerja masing-masing mengisi soal yang ada di sini.
Silakan kasih nama dan kelas. Nanti dikumpulkan untuk penilaian. Yang ditanyakan, silakan. Barangkali tidak mengerti dengan soalnya. Ya, betul. Sudah, waktu sudah habis, silakan untuk dikumpulkan. Silakan. Ya, kalian sudah mengerjakan tugas. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami keragaman. Nyatanya keragaman adalah kekuatan yang memperkaya bangsa dan harus dihargai. Terus menerapkan sikap menghargai. Sikap saling menghargai harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Membangun harmoni. Dengan menghormati perbedaan, kita memperkuat persatuan dan menciptakan masyarakat yang damai. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apa? Silakan. Apa Bapak menanya? Silakan Bapak. Kalau kalian tidak mau bertanya, Bapak yang bertanya kepada kalian. Ya. Lagi. Apa itu arti keberagaman? Berbeda, beda atau ada lagi? Perbedaan. Ya betul. Berbeda-beda, perbedaan keragaman karena beragam. Terus kalau kita ingin hidup damai, hidup harmonis, kita harus apa misalnya? Harus menghargai, betul. Terus lagi harus menghormati. Terus ucapkan terima kasih, bisa. Terus apa lagi? Nah, jadi kalau kita mau dihargai, harus bisa menghargai orang lain, ya. Terus lagi ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Agama apa saja? Islam, terus Kristen, terus Hindu, terus Buddha, terus Katolik, terus Konghucu. Ya betul. Jadi agama yang ada di negara Indonesia ini yang diakui oleh pemerintah adalah ada 6 yang tadi. Ya. Jadi silakan kalau ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada, mungkin pembelajaran untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kalian
serap dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.